Jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan satu perikop. Kali ini kita sudah sampai Matius bab 18. Hari ini dengan judul perikop, Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Dunia kita sekarang ini selalu berlomba dalam memiliki sesuatu hal yang paling hebat, paling besar, paling tinggi, paling terhormat, paling mahal, paling duluan, paling yang terhebat. Kita lupa bahwa itu beda sekali dari ajaran Yesus. Yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah yang seperti anak kecil ini. Siapa merendahkan diri, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita rendah diri, tapi kita merendahkan diri dalam arti merendahkan hati. Bukan rendah diri ya. Rendah diri itu minder, tidak percaya diri, malu, ragu-ragu, tidak yakin, tidak pede. Jadi bukan rendah diri yang dimaksudkan oleh Yesus, tetapi merendahkan diri kita menjadi kita tidak penting daripada orang lain. Orang lain lebih dahulu. Kita selalu mendahulukan orang lain. Kita tidak meninggikan diri kita. Kita tidak menonjolkan kehebatan kita. Sebaliknya, kehebatan kita, kebesaran kita, kedahsyatan kita, atau kekayaan kita yang lebih banyak atau lebih tinggi atau lebih hebat, itu kita pakai untuk melayani orang lain, supaya orang lain menjadi ditinggikan. Misalnya orang yang sedang sakit menjadi sembuh, orang yang tidak bisa makan menjadi bisa makan karena kita bantu dengan uang kita, dengan kita berdayakan mereka, kita beri mereka alat pancing supaya mereka bisa memancing ikan dan kemudian bisa menjadi mandiri. Jadi kehebatan kita, ketinggian kita itu kita pakai untuk meninggikan orang lain, bukan untuk semakin meninggikan diri kita sendiri. Beda dengan banyak orang-orang zaman sekarang ini di dunia ini yang sudah tinggi makin pengen tinggi, yang sudah kaya tetap tidak puas, masih ingin lebih kaya lagi. Akhirnya bukannya bekerja dengan baik, malah mencuri, bermain curang, kong kali kong, markup, proyek fiktif dan sebagainya yang tidak jujur, yang tidak sesuai aturan main, yang curang. Ya, bukan itu yang kita harus lakukan.
Yang Yesus inginkan adalah kita merendahkan diri seperti anak kecil ini. Artinya kita bersifat lemah lembut, rendah hati, seperti ajaran Yesus. Belajarlah dari aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Padahal Yesus sangat hebat kan? Yesus sangat kaya raya. Yesus sangat tinggi harkat dan martabatnya. Tapi Yesus merendahkan dirinya menjadi bahkan lebih rendah daripada seperti orang-orang biasa, ya. Lahir saja di kandang domba yang baunya bukan main, yang bau kandang domba, yang tidak empuk, yang tidak bersih, tidur di atas jerami. Itu kan merendahkan dirinya. Kalau raja atau pemimpin saat ini mana mau ya, mobil saja harus mobil yang termewah kan, mana mau memakai mobil buatan dalam negeri. Mana ada tidak? Kalau ada tolong tulis di kolom komentar ya, mungkin saya kurang informasi. Mungkin ada pemimpin yang mau menggunakan mobil buatan dalam negeri. Ataukah mungkin tidak ada pilihan, tetapi diada-adakan, akhirnya diimport. Misalnya dengan alasan di dalam negeri tidak ada mobil, ya sudah kita import pun yang termahal, yang mewah. Siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi ketika kita memperlakukan seorang yang hina dina, yang boleh dibilang tidak dianggap oleh masyarakat, yaitu biasanya orang-orang yang miskin, lemah, tersingkirkan, termarginalisasi, yang tidak dihitung, tidak masuk hitungan orang, yang selalu dikebelakangkan, nanti saja, nanti, yang tidak diperhitungkan. Nah, siapa orang yang menyambut orang seperti itu di dalam nama Yesus, artinya demi kemuliaan Tuhan Yesus, dia menyambut Tuhan Yesus sendiri tanpa disadari. Mari kita rendahkan hati kita layani Tuhan dengan menjadi seperti anak kecil, tapi bukan kekanak-kanakan. Kita dewasa secara sikap, pikiran, perkataan dan perbuatan, tetapi hati kita, ketulusan kita seperti anak kecil yang tulus, yang ikhlas, yang tidak mencari kemenangan, maunya menang sendiri. Orang saat ini kan maunya mencari menang, duluan, maunya menangan. Kalau kalah bales. Kita tidak diajarkan seperti itu. Untuk itu mari kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan, diberikan karakter seperti Yesus yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih sudah nonton channel 1 Perikop Alkitab. Kita akan melanjutkan perikop berikutnya besok. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan juga di like. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.